Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Isan. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya ingin konsultasi Pak. Ya. Jadi akhir-akhir ini saya mendapat pesan lewat via WA. Orang itu gimana ya Pak? Dia tuh menjelek-jelekan saya dan juga menfitnah saya. Padahal saya nggak kenal siapa dia. Dan bukan hanya saya saja yang difitnah, tapi saudara saya juga diolok-olok sama dia. Bahkan untuk kepentingannya dia sendiri, dia rela membuat akun Instagram palsu hanya untuk menjelek-jelekan nama saya dengan menyebar aib nama saya, Pak. Jadi apakah yang seperti itu bisa dipidanakan ya, Pak? Jadi begini Saudari April, terkait masalah pesan-pesan via WhatsApp yang Anda terima yang dikirimkan oleh orang yang tidak Anda ketahui dan berisikan mengenai fitnah, menjelek-jelekan Anda, mengolok-olok saudara dan mengumbar aib Anda, bahwa pesan-pesan WhatsApp yang Anda terima merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tindakan atau perbuatan tersebut dapat dipidana, dan untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka diperlukan adanya aduan korban pada pejabat yang berwenang menerima pengaduan, yaitu penyidik Polri atau kepada penyelidik pegawai negeri sipil informasi dan transaksi elektronik. Delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Namun ada baiknya persoalan ini diselesaikan dengan jalur lain di luar pidana terlebih dahulu, seperti membicarakan baik-baik secara kekeluargaan dengan pelaku. Sebab mengingat salah satu asas hukum pidana ialah ultimum remedium, yang berarti hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Jadi dalam hal ada dugaan tindak pidana siber berupa pencemaran nama baik, harus ada aduan dari korban untuk melaporkan tindak pidana tersebut ke polisian. Namun sebelum dibawa ke pengadilan, penyidik Polri sepatutnya mengedepankan prinsip restoratif justik yang berfokus pada pencarian penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua sebagaimana tadi dijelaskan. Mungkin demikian solusi yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu saya mohon pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada masalah apa? Saya Isam Hendra. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sengketa tanah. Terus? Persoalan ini terjadi antara ayah saya dengan saudara ayah saya. Beberapa hari yang lalu ada dua orang pengacara datang ke rumah saya dengan membawa
surat somasi pengosongan lahan dan surat perintah pengosongan tanah dari Pengadilan Negeri Pontianak. Mereka meminta keluarga kami mengosongkan tanah dan rumah yang kami diami. Surat dari Pengadilan Negeri Pontianak berdasar pada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak paman saya, padahal tingkat pertama dan banding dimenangkan oleh pihak kami. Anehnya, kami tidak pernah diberitahu dan panggilan sidang oleh Mahkamah Agung dan tidak diberi salinan putusan dari Mahkamah Agung. Dan ternyata surat dari Pengadilan Negeri Pontianak tidak menggunakan kop surat. Ini sangat janggal. Belum lagi lokasi tanah, alamat, luas dan batas-batas tanah tidak sesuai dengan sertifikat tanah yang kami miliki. Kasus ini sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 1995, dan sertifikat tanah kami terbitkan sekitar tahun 2003. Kami sudah menjelaskan kepada kuasa hukum dari paman saya kalau objek yang disengketakan salah karena alamat, luas tanah dan batas-batas tanah adalah sama dengan tanah yang dimiliki oleh paman saya yang kini dibeli oleh orang lain. Mohon penjelasan kepada Bapak untuk menjelaskan hal ini. Jadi begini Saudara Isya Mahendra, sebelumnya saudara harus waspada terhadap kuasa hukum mereka. Apakah mereka dibekali dengan surat kuasa oleh pemerintah? Maksudnya pemerintah kuasa. Kemudian mengenai surat dari pengadilan yang mereka tunjukkan juga harus dicermati betul-betul. Apakah benar-benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak? Apalagi surat itu tidak menggunakan kop surat, mintalah salinannya untuk menjadi barang bukti di kemudian hari ketika ada permasalahan. Tentunya ketika saudara memenangkan pada tingkat pertama dan banding saudara mendapatkan salinan putusan dari pengadilan bersangkutan. Kemudian ketika diajukan lagi ke Mahkamah Agung, saudara akan mendapatkan pemberitahuan dari MA, yaitu Mahkamah Agung. Dari kasus yang saudara ceritakan tadi, kemungkinan ada salah paham dan error, salah pada objek yang disengketakan. Hal ini dibuktikan dengan letak tanah, luas tanah, alamat dan batas-batasnya berbeda dengan yang tercantum di sertifikat tanah yang saudara miliki. Dan menurut prosedur hukum Badan Pertahanan Nasional dalam kurung BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat tanah jika objek tanah masih dalam sengketa. Saudara tidak usah khawatir karena sertifikat tanah sebagai bukti otentik sudah saudara pegang dan tanah juga saudara kuasai. Dan sebenarnya paman saudara itu mempermasalahkan tanah yang dimilikinya yang sekarang dipegang oleh orang lain untuk membuktikan bahwa pihak mereka memegangkan hak asasi, maka memintalah salinan putusan kepada kuasa hukum mereka. Jika benar mereka telah melakukan hak asasi dan memenangkannya, saudara bisa melakukan peninjauan kembali, itu dalam kurung PK, ke Mahkamah Agung karena adanya novum atau bukti baru, yaitu tidak adanya pemberitahuan dan panggilan dari Mahkamah Agung karena pihak saudara merupakan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut, yang seharusnya
mendapat pemberitahuan dan panggilan sidang. Mungkin demikian solusi yang kami berikan terhadap permasalahan yang saudara miliki. Semoga ini menjadi solusi yang baik untuk saudara. Terima kasih Pak atas solusinya. Mungkin demikian. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Mari silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih. Ya, ada Bu. Saya mau bertanya Bu mengenai mulai awal seperti yang telah terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 2015 adalah suatu perjanjian penerjemahan buku antara saya dengan Mas Biasa sebagai pihak kedua bahwa saya telah membayarkan pada pihak pertama sebesar 100.000, yang mana dalam perjanjian disepakati bahwa pihak pertama diberi tanggal waktu 12 April 2014, namun pada tanggal yang telah ditentukan tersebut pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya. Apakah Bapak telah memberikan baik lisan maupun tulisan terhadap pihak kedua itu? Saya telah memberikan tanggapan secara tertulis berupa surat yang saya kirim ke alamat rumah yang tertera. Di dalam surat perjanjian tersebut namun tidak menerima tanggapan apapun dari pihak pertama. Jadi apakah dari permasalahan yang saya ceritakan tadi dapat dikatakan poin prestasi Ibu? Oke. Sebagaimana yang telah saya dengar dari cerita Bapak ini, dapat saya simpulkan bahwa itu dapat dikatakan wan prestasi ya, karena pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian itu. Mungkin demikian Pak. Apakah ada masalah lain? Lalu langkah apa yang seharusnya dapat saya ambil jika masalah ini berkaitan dengan poin prestasi, dan sebaiknya saya mengajukan gugatan ke pengadilan atau dapat diselesaikan di luar pengadilan? Oke. Dalam hal ini, Bapak bisa saja menerapkan pasal 4 dari perjanjian ini, yaitu pengembalian uang yang telah Bapak berikan sebanyak 6 kali lipat. Namun sebaiknya Bapak melakukan negosiasi terlebih dahulu, karena kita tidak mengetahui mengapa sampai sekarang hak pertama belum mengetahui menyerahkan hasil terjemahan buku itu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau begitu, terima kasih. Oke, sama-sama.